Selamat pagi Miss Elvira, nama saya Omega Dias Narwastu dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 20, SMA Kristen YSKI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum fluida dinamis, percobaan teorema Torricelli pada wadah yang bocor. Fluida dinamis merupakan fluida yang mengalir atau bergerak terhadap sekitarnya. Dalam konsep fluida dinamis, terkenal suatu hukum yang bernama hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kita pernah melihat sebuah wadah berbentuk tabung atau tangki air yang mengalami kebocoran. Nah, ternyata kecepatan aliran air dan jarak maksimal pancaran air dapat diukur dengan teori Torricelli yang merupakan penerapan dari hukum Bernoulli. Oleh karena itu, saya akan melakukan percobaan yang berkaitan dengan teori Torricelli ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan dari percobaan ini, yaitu untuk mengetahui kecepatan air dan jarak jangkauan air yang keluar dari botol pada setiap lubang dengan ketinggian tertentu terhadap permukaan air. Kemudian saya akan menunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini. Pertama, air. Kedua, botol 1 liter, pewarna, lakban hitam, solder, spidol, gunting, dan penggaris. Untuk mempersingkat waktu, saya akan segera memulai percobaan ini. Langkah pertama, saya akan memberi 3 tanda sebagai lubang 1, lubang 2, dan lubang 3 dengan menggunakan penggaris yang diukurkan dari dasar botol. Setiap interval pada lubang adalah 4 cm yang dimulai dari angka 10 cm, 14 cm, dan 18 cm. Dengan tinggi permukaan airnya adalah 23 cm. Ini sebagai lubang pertama, lubang kedua, dan lubang ketiga. Langkah selanjutnya, saya akan melubangi ketiga titik ini dengan menggunakan solder. Kemudian saya akan menutup 3 lubang tersebut menggunakan lakban. Pastikan menutup setiap lubang dengan rapat agar air tidak merembes. Selanjutnya, saya akan mengisi botol ini dengan air hingga penuh sampai batas permukaan air. Di sini saya menggunakan air berwarna merah. Akan saya berikan pewarna merah supaya air terlihat jelas ketika melakukan percobaan, sehingga air terlihat jelas ketika mengalir. Selanjutnya, saya akan meletakkan penggaris di atas permukaan meja untuk mengukur jarak pancaran air terjauh yang keluar dari setiap lubangnya. Saya akan mulai dengan membuka lakban pada lubang pertama, dan saya akan mencatatnya di sini.
Saya akan membuka lakban pada lubang pertama. Jarak terjauh pancaran air pada lubang pertama adalah 23 cm. Lubang pertama sudah saya tutup kembali. Selanjutnya, ulangi langkah sebelumnya dengan membuka lubang yang kedua. Dengan ketentuan, isi kembali botol dengan air hingga batas permukaan air. Saya akan membuka lubang yang kedua. Jarak terjauh pancaran air pada lubang kedua adalah 22 cm. Lubang kedua sudah saya tutup kembali. Selanjutnya, ulangi langkah sebelumnya dengan membuka lubang yang ketiga. Dengan ketentuan, isi botol kembali hingga batas permukaan air. Setelah terisi penuh, saya akan membuka lubang yang ketiga. Jarak terjauh pancaran air pada lubang ketiga adalah 19 cm. Nah, percobaan sudah selesai saya lakukan. Nanti hasil pengamatan akan saya sajikan dalam bentuk tabel. Setelah melakukan percobaan, dapat diperoleh data sebagai berikut. Lubang pertama memiliki ketinggian lubang dari dasar 10 cm. Dengan ketinggian lubang dari permukaan air adalah 30 cm, diperoleh hasil ukur jangkauan pancaran air terjauhnya adalah 23 cm. Lubang kedua memiliki ketinggian lubang dari dasar 14 cm, ketinggian lubang dari permukaan air 9 cm. Hasil ukur jangkauan pancaran air terjauhnya adalah 22 cm. Lubang ketiga memiliki ketinggian lubang dari dasar 18 cm, ketinggian lubang dari permukaan airnya 5 cm, dan hasil ukur jangkauan pancaran air terjauhnya adalah 19 cm. Pada lubang 1 diketahui tinggi permukaan air atau H1 sama dengan 23 cm. Tinggi lubang dari permukaan tanah atau H2 sama dengan 10 cm. Maka H dapat diperoleh dengan mengurangi H1 dikurangi H2 sama dengan 23 dikurangi 10 sama dengan 13 cm. Kemudian nilai V dapat kita peroleh dengan rumus akar 2 kali G kali H. V sama dengan akar 2 kali 10 kali 13. Dan V sama dengan akar 260. Maka V sama dengan 16,13 cm per second. Sedangkan jarak pancaran air maksimum dapat diperoleh dengan rumus X sama dengan 2 kali akar H kali H2, X sama dengan 2 kali akar 10 kali 13, X sama dengan 2 kali akar 130, dan X sama dengan 2 kali 11,4, sehingga dapat diperoleh hasil X sama dengan 22,8 cm. Hal ini menandakan jarak pancaran air maksimum pada hasil hitung sama dengan jarak pancaran air maksimum pada percobaan, yaitu 23 cm. Lubang 2, sama halnya dengan lubang 1, tinggi permukaan air pada lubang 2 adalah 23 cm. Tinggi lubang dari permukaan tanah atau H2 sama dengan 14 cm. Maka H dapat diperoleh dengan mengurangi H1 dengan H2. Sama dengan 23 kurangi 14,
sama dengan 9 cm. Kemudian V dapat diperoleh dengan menggunakan rumus akar 2 kali G kali H. V sama dengan akar 2 kali 10 kali 9. Dan V sama dengan akar 180. V sama dengan 13,42 cm per second. Sedangkan jarak pancaran air maksimum dapat diperoleh dengan rumus X sama dengan 2 akar H kali H2. X sama dengan 2 kali akar 14 kali 9. X sama dengan 2 kali akar 126. Dan X sama dengan 2 kali 11,23. Sehingga diperoleh X sama dengan 22,45 cm. Hal ini menandakan bahwa jarak pancaran air maksimum pada hasil hitung sama dengan jarak pancaran air maksimum pada hasil percobaan, yaitu X sama dengan 22 cm. Selanjutnya lubang 3 yang memiliki tinggi permukaan air 23 cm. Tinggi lubang dari permukaan tanahnya atau H2 sama dengan 18 cm. Maka dapat diperoleh nilai H dengan mengurangi H1 dengan H2 sama dengan 23 kurangi 18 cm sama dengan 5 cm. Kemudian untuk mencari kecepatan aliran air menggunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H. V sama dengan akar 2 kali 10 kali 5 dan V sama dengan akar 100. V sama dengan 10 cm per second. Sedangkan untuk mencari jarak pancaran air maksimal menggunakan rumus X sama dengan 2 kali akar H kali H2. X sama dengan 2 kali akar 18 kali 5. X sama dengan 2 kali akar 90. Dan X sama dengan 2 kali 9,49. Sehingga diperoleh hasil X sama dengan 18,97 cm. Hal ini menandakan bahwa jarak pancaran air maksimal pada hasil hitung sama dengan jarak pancaran air maksimal pada percobaan, yaitu X sama dengan 19 cm. Dari analisis data yang sudah dilakukan dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Lubang pertama memiliki ketinggian lubang dari dasar 10 cm. Kemudian ketinggian lubang dari permukaan airnya adalah 13 cm. Hasil ukur jangkauan pancaran air terjauhnya adalah 23 cm. Kemudian kecepatan aliran airnya adalah 16,13 cm per second. Hasil hitung jangkauan pancaran air terjauh adalah 22,8 cm. Lubang kedua memiliki ketinggian lubang dari dasar 14 cm dan ketinggian lubang dari permukaan air adalah 9 cm. Hasil ukur jangkauan pancaran air terjauh adalah 22 cm. Kecepatan aliran airnya adalah 13,42 cm per second. Hasil hitung jangkauan pancaran air terjauh adalah 22,45 cm. Dan lubang ketiga memiliki ketinggian lubang dari dasar 18 cm dan ketinggian lubang dari permukaan airnya adalah 5 cm. Hasil ukur jangkauan pancaran air terjauhnya adalah 19 cm dan kecepatan aliran airnya adalah 10 cm per second. Dan hasil hitung jangkauan pancaran air terjauhnya adalah 18,97 cm. Dari praktikum yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, ketinggian lubang dari permukaan air berbanding lurus dengan kecepatan aliran airnya serta jangkauan pancaran air terjauh. Kedua, semakin dalam ketinggian lubang dari permukaan air, semakin cepat pula kecepatan aliran airnya. Ketiga, semakin dalam ketinggian lubang dari permukaan air, semakin jauh pula jarak pancaran airnya. Sekian praktikum fluida dinamis percobaan teorema Torricelli pada wadah yang bocor yang telah saya lakukan, beserta analisis data dan kesimpulannya. Terima kasih.